Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesombongan mereka yang melampaui batas, fi tughyanihim, di dalam kesombongan mereka yang melampaui batas. Ay yaziduhum, maksudnya adalah Allah menambahkan kepada mereka fi dhalalatihim, di dalam kesesatan mereka. Ketika orang-orang munafik, mereka dengan sombongnya, dengan angkuhnya yang melampaui batas, Allah menambahkan kesesatan di dalam hati mereka. Kalau orang itu sudah nggak suka Islam, sudah benci kepada Islam, ya sampai bencinya itu ke ubun-ubunnya, oleh Allah nggak tambah diberikan hidayah, tapi ditambah dibenamkan ke dalam jurang kesesatan. Wal-a'yadzubillah. Ya'mahuna, dalam keadaan bingung. Bingungnya apa? Ayyataraddaduna, maksudnya mereka itu adalah bingung, mereka ini dalam keadaan ragu-ragu, fil kufri, di dalam kekufuran, fil kufri, di dalam tetap di dalam kekufuran, wa tarkihi, atau meninggalkan kekufuran. Apakah di dalam mereka orang munafik itu, di dalam hatinya ketika mereka benci Islam, dalam hati sanubari yang kecil itu masih ada keraguan mereka, apakah aku akan di dalam kekufuran ini ataukah aku tinggalkan kekufuran ini. Mutahayyirina, dalam keadaan bingung, mutahayyirina, dalam keadaan ragu-ragu, tidak jelas, kesana kemari mereka lari kesana kemari, hati mereka tidak tenang. Ya, orang yang di dalam hatinya benci Islam, benci kepada ajaran Islam, hatinya tidak akan tenang. Ulaika, mereka itulah, ya, ulaika, mereka itulah. Ulaika ini kembali kepada orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran ayatnya yang tadi itu, ya, yang di dalam ayat sebelumnya ada 4 sifat itu, ya. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang, ishtarau, yang menukar. Ishtarau itu menukar, ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan hidayah, dengan petunjuk. Maksudnya apa? Ai ulaika, mereka itulah al-mausufuna, yang diberi sifat, as-sabiqah, al-mausufuna, yang diberikan sifat, bisifati, dengan beberapa sifat, as-sabiqat, yang telah lalu. Sifatnya apa? Yang pertama, mukhada'atullah, menipu Allah. Yang kedua apa? Al-ifsadu fil ardi, mereka berbuat kerusakan di atas bumi ini. Yang ketiga apa? Al-i'rad 'anil iman, menolak keimanan. Dan yang keempat adalah at-taraddud, ragu di dalam hatinya. Jadi sifat yang orang munafik di dalam Al-Quran disebutkan yang tadi 4 itu. Mukhada'atullah, menipu Allah Subhanahu wa taala. Ifsad, wala tufsidu fil ardi, jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi. Intinya orang yang munafik itu orang yang hatinya itu benci kepada Islam, benci kepada syariat Islam, benci kepada ajaran Islam, benci kepada ajaran Nabi Muhammad. Mereka adalah al-ifsadu fil ardi, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, meskipun niatnya adalah islah, ya. Innama nahnu muslihun, kami ini berbuat islah, memperbaiki, membela kemaksiatan. Itu termasuk sifat orang munafik, ya. Ifsadu fil ardi. Yang ketiga adalah al-i'rad. I'rad itu menolak kepada keimanan. Dan yang keempat at-taraddud. Mana tadi?
Bisifati yang diberikan beberapa sifat as-sabiqati yang telah lalu. Min qaulihi dari firman Allah. Wa minan nas. Nah, dari wa minan nas itu fit ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin ila akhirih. Mereka itu ikhtaru memilih. Ikhtarau memilih. Ikhtarau mereka memilih al-kufra kekufuran alal imani di atas keimanan. Manusia itu ya ikhwah ada dua, musayyar wal mukhayyar. Apa artinya? Apa artinya musayyar? Al-musayyar itu manusia, musayyar itu sudah disetir. Nah, kalau mukhayyar dipilih. Lalu kita yang benar yang mana? Manusia itu ada dua, Fit. Ada musayyar, ada mukhayyar. Kalau musayyar itu sudah ditentukan, mati. Itu ditentukan, lahir di endi. Kalau saya kepingin ya milih ya lahir saya ingin lahir jadi anaknya raja. Tapi nggak bisa, bukan mukhayyar, saya musayyar. Terserah Gusti Allah. Ternyata saya dilahirkan di Batu. Kebetulan anaknya petani, bukan anaknya presiden. Ya sudah, itu musayyar. Ini nggak bisa milih. Antum lahir di Kediri, antum dulu pesen nggak? Saya pengen lahir di Arab aja, ya nggak bisa. Wahai malaikat, nggak bisa. Itu musayyar ya. Musayyar itu sudah ditentukan, nggak ada pilihan. Tapi kalau mukhayyar, ada pilihan antara saya ikut kekufuran atau tidak, antara saya ngaji di BQ atau tidak. Itu mukhayyar. Ya, jadi al-insanu musayyarun wa mukhayyar. Ada buku kitab namanya dari kitabnya Syekh Buti namanya Al-Insan Musayyar wa Mukhayyar. Ini disebutkan ikhtarau mereka memilih al-kufra kekufuran alal imani di atas keimanan. Ya. Fama rabihat maka tidak akan tidak akan beruntung. Fama rabihat maka tidak akan mereka itu memperoleh keuntungan tijaratuhum dengan tijarah mereka, dengan jual beli mereka, dengan tukar menukar mereka. Mereka menukar dhalal kesesatan bil huda dengan hidayah. Maksudnya falam yarbahun, mereka tidak akan memperoleh keuntungan. Fi tijaratihim di dalam perdagangan mereka, bal khasiru maksudnya mereka itu adalah orang yang rugi. Wa ma kanu muhtadin dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau orang sudah munafik itu ditutup hatinya nggak akan dapat hidayah. Tapi kalau orang kufur, orang kafir, ya karena dia ini kan kalau orang kafir dengan munafik bedanya apa? Kalau munafik mereka menampakkan keimanan, kufurnya di dalam hatinya. Ya, kalau orang kafir bisa saja, ya mereka ketika belajar, mereka meneliti, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik lah, sudah di dalam hatinya benci, tidak akan mendapatkan hidayah. Ila turuqit tijarah, kepada jalan perdagangan. Nah, ya. Fa innal maqsuda minha, karena maksud daripada tijarah itu adalah salamatu ra'sil mal, selamatnya ra'sul mal, yaitu modal, waribah dan mendapatkan keuntungan. Bukankah orang berdagang itu modal dan dapat keuntungan? Ya, begitulah orang dagang itu gitu. Kalau modalnya kembali berarti impas, kalau modalnya kembali berarti rugi. Wa haula'i dan mereka itulah qad adha'uhuma, telah menghilangkan kedua-duanya. Modalnya hilang, keuntungannya juga hilang. Nah, ya. Modalnya hilang, keuntungannya juga hilang. Fara'su malihim, adapun modal mereka, kita diberikan oleh Allah modal. Apa modal kita? Al-aqlu, akal. Jadi modal kita ayyuhal ikhwah untuk mendapatkan hidayah adalah akal ini, mukhayyar, ya. Makanya orang yang enggak punya akal itu la taklifa lahum, bukan termasuk orang mukallaf, enggak wajib salat, enggak wajib haji. Itu orang enggak punya akal. Ya. Tapi kalau orang punya akal, nah ini mukhayyar, nanti ditanya oleh Allah, wahai Fajar, kamu tuh punya akal, ngaji kok ketip-ketip, ngantuk. Nah, itu dipilih. Apakah antum mau tidur di ngaji atau tidak milih, ya kan? Kalau musayyar enggak. Musayyar itu sudah ditentukan oleh Allah. Blek wis, kamu lahir, mati, hidup,
Itu musayyar. Tapi kalau mukhayyar, datang ke ngaji di sini ataukah tidur di kamar, itu pilihan ente. Itu punya akal, itu mukhayyar. Ya, begitulah. Fara'su malihim, adapun bondo mereka, adapun modal mereka al-aqlu al-aql, as-sarfu yang telah hilang, dipakai oleh mereka, waribhuhu, dan keuntungan mereka al-huda, yaitu hidayah. Oke. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Oke, di sini Allah memberikan permisalan ya. Mathaluhum, permisalan mereka itu kamathalil ladzi, seperti permisalan orang istauqada, yang menyalakan naron, api. Ai, maksudnya sifatul munafiqina, tegese sifate pira-pira wong munafik, fi hali nifaqihim, ing dalam tingkah nifake wong munafik, iku kasifatil ladzi, kaya dene sifate wong au qada kang nyalaaken, au qada kang ngurupaken sapa alladzi naron ing geni, fi dzulmatin, ing dalam kegelapan. Ya. Ai, maksudnya sifatul munafikin, sifatnya orang munafik, fi hali nifaqihim, di dalam keadaan kemunafikan mereka, itu kasifatil ladzi, seperti sifatnya orang au qada, menyalakan naron, api, fi dzulmatin, di dalam kegelapan, likaya mana, supaya selamat, supaya aman, biha, sebab api, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, wa ahlihi, dan keluarganya, wa malihi, dan hartanya. Jadi Allah memberikan permisalan. Setelah inilah Al-Quran itu ya ikhwah, banyak sekali permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Supaya apa diberikan permisalan? Suatu yang abstrak. Abstrak itu ada di angan-angan, itu bisa ditampakkan dengan sesuatu yang jelas. Permisalan itu sesuatu yang jelas, bisa kita lihat. Permisalan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api, ya, di kegelapan. Falamma adha'at, ketika api itu menerangi, ma haulahu, sekelilingnya, ya. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu menerangi. Kalau menerangi itu pakai adha'a. Adha'a dalam Al-Quran itu ada dhau'un, ada nur. Kalau dhau'un itu cahaya yang dari dirinya sendiri, dhau'us syams. Tapi kalau nur itu cahaya pantulan saja. Qamaron munira, dhau'us syamsi. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Inilah bahasa Al-Quran, Syekh. Ini bahasa Al-Quran sangat teliti sekali. Ternyata matahari itu adalah punya sinar sendiri. Benar enggak? Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, menyala. Wal qamara, dan rembulan nura, bercahaya. Artinya cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya sinar matahari. Begitulah Al-Quran, ya. Falamma adha'at ma haul. Ini jelas juga. Nanti kita lihat di sini bagaimana permisalan itu dengan telitinya. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu menerangi sekeliling mereka. Ai, maksudnya falamma adha'at an-naru al-makan, ketika api itu menerangi tempat, alladzi itu bermakna yang, ya, haulal mustauqid, di sekitar orang yang menyalakan. Fa absara, maka dapat melihat, wa amina, dan mereka aman, mimma yakhafuhu, dari apa-apa yang mereka takutkan, ya, dari yang mereka takutkan. Kalau sudah di dalam kegelapan kita menyalakan api, ya, kita aman dari apa yang kita takutkan. Zahaba, maka Allah menghilangkan, Allah binurihim, dengan dari cahayanya itu. Jadi yang dihilangkan cahayanya, bukan dhau'nya. Jadi gini ya, ayo ikhwah, ini permisalan. Jadi permisalan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Apinya nyala. Ketika api menyala, apakah ada cahayanya? Nah, ada cahayanya kan? Nah, api yang menyala ini ibaratnya Al-Quran. Cahayanya ini adalah hidayah, nur. Nah, orang munafik, dia menyalakan api, tahu di situ ada api, tapi mereka tidak mau atau tidak bisa memanfaatkan cahaya api itu. Sehingga cahayanya ini tertutup dan mereka tidak bisa memanfaatkan cahaya itu. Apinya masih ada, Kak?
masih, tapi cahayanya yang tidak sampai kepada mereka. Maksudnya atfa'a, Allah mematikan, Allah an-nur, cahaya, al-maqsuda bil iqad, yang maksud dipadamkan itu. Jadi yang dipadamkan adalah cahayanya. Ya, ini ya, zahaballahu binurihim. Ingat, di sini falamma adha'at ma haulahum. Jadi ketika cahaya si api itu bersinar, api itu menyala, zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan nurnya, cahayanya. Jadi yang dihilangkan bukan do'nya, bukan diyaknya, tapi nurnya, cahaya. Nah, inilah bahasa Al-Quran sangat teliti sekali. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu bidau'ihim. Seharusnya gitu. Dengan sinarnya, cocok dengan itu. Tapi kenapa binurihim? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik, Nabi Muhammad ada di antara mereka, Al-Quran ada bersama mereka, tapi mereka tidak mampu memanfaatkan cahaya itu, sehingga cahaya sinarnya, apinya masih ada, cahayanya tidak bisa mereka dapatkan, tertutup mereka jadi cahaya. Begitulah orang-orang munafik di sini. Zaman sekarang pun juga demikian. Al-Quran ada bersama kita, tapi orang-orang munafik tidak bisa memanfaatkan cahaya Al-Quran. Mereka mengkritik isi Al-Quran, mereka mengkritik ajaran Islam. Kenapa? Karena Al-Quran tidak sampai, cahaya Al-Quran tidak sampai kepada hati mereka. Wal'iyadzubillah. Fabaqiya al-mustaiqidun, maka tetap al-mustaiqiduna, orang-orang yang menyalakan api, fi dzulmatin, di dalam kegelapan, wa khaufin, dan ketakutan. Meskipun ada api, tapi api tidak bisa membuat mereka melihat sekelilingnya. Mereka di dalam kegelapan. Wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka, ay al-mustaiqidina, maksudnya orang-orang yang menyalakan api itu, fi dzulumatin, di dalam kegelapan. Di sini dzulumat itu jamak ataukah mufrad? Jamak atau mufrad itu, Fit? Jamak, nggih. Niku jamak, artinya kegelapan mereka tidak satu. Ay dzulmatil laili, maksudnya kegelapan malam. Wa dzulmati tarakumil ghamam, kegelapan awan yang bertumpuk-tumpuk itu. Wa dzulmatin tifa'in nar, dan kegelapan matinya api. Ya, apinya itu tidak mereka dapatkan cahayanya. Maksudnya adalah zulmatul lail itu kesesatan, kekafiran. Tarakumul ghamam, murkanya Allah. Wa dzulmatin tifa'in nar, kegelapan siksa nanti di akhirat. Wal a'yadu billah, wal a'yadu billah. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. La yubsiruna, mereka tidak dapat melihat, ma haulahum, sekelilingnya. Fakadzalika, maka demikianlah, haulail munafiquna, mereka orang-orang munafik. Amanu atau aminu ya, aminu aman, ala anfusihim, atas diri mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Mereka aman, mereka tidak dihukum oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bisa babi idhari kalimatil imam, sebab mereka menampakkan kalimat iman, sebab mereka menampakkan keimanan mereka. Kalau orang itu sudah menampakkan iman, ya, tidak dihukum oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka kan orang mukmin, kok dibunuh oleh Nabi Muhammad, ya. Fa'idha matu, kalau mereka meninggal, ja'ahum, datang kepada mereka, al-khawfu, ketakutan, wal adzabu, dan azab siksa, wahum, dan mereka, fil qabri, di dalam kubur, wal iyadu billah, dikubur, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab kenifakan mereka. Ya, orang-orang kalau sudah meninggal itu keyakinan iman mereka dikubur, tapi apakah iman bermanfaat kepada mereka? Tidak. Ya, tidak akan iman bermanfaat kepada mereka. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Kalau kematian itu sudah datang, ya rabbi irji'uni ilal dunya, kembalikanlah aku ke dalam alam dunia untuk beramal saleh, untuk beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Qur'an. Enggak bisa, ya. Sampai kapan? Wa min barzakhin ila yaumi yub'atsun. Tunggulah di barzakh sampai nanti hari kebangkitan. Apakah orang mati itu masuk akhirat? Tidak.
di alam barzakh, alam kubur. Alam kubur itu alam apa sih? Saya belum pernah ke sana. Alam barzakh itu sebagaimana penjelasan di dalam hadis-hadis Nabi adalah alam pemisah. Al-fasil bainad dunya wal akhirah. Pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Orang di alam barzakh apa bisa ke alam dunia? Tidak bisa. Ingat, orang kalau sudah meninggal tidak bisa rohnya kembali ke alam dunia. Sebagaimana orang yang sudah lahir, bisakah kita ke alam kandungan ibu? Tidak bisa, macam tu. Replay lagi nggak bisa. Jasmine anak saya dimasukkan nggak bisa udah, nggak bisa. Sudah masuk ke alam dunia, tidak bisa lagi ke alam. Begitu juga ketika kita nanti di alam barzakh, tidak bisa kita ke alam dunia. Tapi apakah orang yang di alam barzakh bisa melihat orang di alam dunia? Bisa, sebagaimana kita bisa melihat orang yang sedang orang hamil, ya, melalui USG, seperti itu. Hakada. Begitulah perumpamaan alam dunia dan alam barzakh. Begitu juga alam akhirat. Perumpamaan gitu. Ketika orang di alam kandungan, bayi di alam kandungan, mereka menikmati dunia di situ, ya kan? Tapi ketika mereka nggak tahu, ada anak bayi ini nggak tahu kalau di luar ada dunia yang begitu luas, ya, ada dunia yang begitu luas. Tapi ketika mereka keluar, oh ternyata ada dunia selain di alam kandungan. Begitu juga kita, ayyuhal ikhwah, alam barzakh ausa min alamid dunya, ya, alam barzakh itu lebih luas daripada alam dunia. Nanti ada orang di dalam hadis Nabi itu disebutkan masuk kubur dosanya banyak, yadkhulunal qabr dunubuhu ka'amthalil jibal, dosanya itu menumpuk seperti gunung. Wa idza bu'itsu, ketika mereka dibangkitkan enggak ada dosa. Itulah orang mukmin. Orang mukmin kalau mereka sudah disiksa di alam barzakh, ya, moga-moga kita tidak disiksa di alam barzakh dan tidak disiksa di akhirat. Ya. Mereka bangkit tidak ada dosanya. Kenapa? Bistighfaril ahya lahum, dengan istighfarnya orang-orang yang hidup. Karena itu ada tahlilan. Tahlilan itu macam apa sih? Istighfar kepada orang yang meninggal. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana, teruskan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu doa di dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita untuk beristighfar kepada siapa? Orang yang telah mati mendahului kita. Majlis salat kan, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil mu'minin wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kalau kita ingin ketika habis mati oleh istighfari orang-orang mukmin, ya harus beriman. Begitu. Wa ma ba'dahu, dan setelah dikubur, ya Allah, summun, mereka itu tuli budak, anil haqi, dari kebenaran. Fala yasma'unahu, maka mereka tidak dapat mendengarkan kebenaran. Sima'a qabulin, pendengaran yang menerima. Banyak orang yang mendengar bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, Al-Qur'an itu benar, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tapi mereka hanya mendengar saja. Ya, mendengar, tapi artinya mereka sejatinya summun, mereka orang yang tuli, tak mau beriman. Bukmun bisu anil khairi, dari kebenaran. Fala yaqulunahu, mereka tidak mengucapkan kebenaran. Qaulan, dengan ucapan mutabiqan lil waqi', yang sesuai dengan kenyataannya. Beginilah orang munafik, waliyadzubillah. Lima sabaqo, atas yang telah lalu, annahum, sesungguhnya mereka itu mukminuna, beriman, zahiran, zahirnya saja, waliyadzubillah. Ya ikhwah, kalau kita waliyadzubillah jangan sampai ada kenifakan di dalam hati kita. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Qur'an, imanlah zahir batin. Umyun, maksudnya buta. Umyun juga dalam keadaan buta. Kenapa di sini enggak ada huruf atofnya? Sumun wa bukmun wa umyun. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa suatu kesatuan mereka. Makanya enggak dipakai huruf ataf, enggak ada wawunya di situ. Sumun, bukmun, umyun. An tariqil huda, dari jalan kebenaran. Fala yarawnahu, maka mereka tidak dapat melihat kebenaran. Ru'yatan nafi'atan, penglihatan yang bermanfaat untuk mereka. Ada banyak ayat-ayat di semesta ini, tapi mereka tidak
Hanya melihat saja, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi mereka ketika melihat tanda kebesaran Allah, tidak bisa ru'yah nafi'ah, penglihatan yang bermanfaat untuk iman kepada mereka, iman mereka. Tidak bisa. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak dapat dikembalikan an kufrihim, dari kekufurannya, wa dhalalatihim, dan dari kesesatan mereka. Jadi orang munafik ini sulit taubati, ya, angel. Kenapa? Mereka merasa benar. Makanya fahum la yarji'un, tidak akan kembali kepada kebenaran. Au, ini permisalan yang kedua, au kasoyibin, atau seperti orang yang ketimpa hujan. Au kasoyibin, atau tertimpa hujan, orang yang tertimpa hujan. Au sifatil munafiqina, maksudnya sifatnya orang-orang munafik. Itu kasifati ashabi matorin, seperti sifatnya orang yang terkena hujan. Nazilin, yang turun, minas sama'i, dari langit. Jadi langit ini turunnya hujan. Langit atau awan? Ai as-sahabi, maksudnya adalah awan. Namanya adalah kalau di dalam ilmu balaghah iradatul al-mahal. Iradatul mahal. Itlaqul mahal, apa namanya? Sama ini adalah di atas, dari atas. Maksudnya dari langit itu. Ai as-sahabi, maksudnya dari awan. Lailan, pada malam hari, wahum fi mafazatin, dan mereka itu fi mafazatin, di padang Sahara. Ada hujan turun. Ini saya kasih gambaran aja ya. Permisalan yang pertama seperti apa orang munafik itu? Orang menyalakan api, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan cahayanya. Yang kedua, auqasuyibin, orang yang kena hujan lebat di padang yang pasir yang luas. Di tengah hutan, di padang pasir yang luas ada hujan, dan pada malam hari. Dan hujan itu disertai dengan guntur dan kilat. Bledekan, hujan bledekan. Ya. Kemudian fihi, di dalam hujan tersebut, zulumatun, ada kegelapan. Zulmat apa? Zulmatun tukaifuhu, zulmatun, kegelapan. Tukaifuhu bitatabu'il qatar, yaitu yang disertai oleh cucuran hujan. Wa zulmatun, kegelapan yang kedua, zulmatun idlalil ghamamah, kegelapan awan yang bertumpuk-tumpuk. Ma'a zulmatil laili, beserta kegelapan malam. Hujan malam hari, hujan deras. Seperti itu. Wara'dun, dan juga guntur, bledek. Wahua, yang dinamakan dengan ra'ad itu sautun, suara. Yusma'u, yang bisa didengar. Minas sahabi, dari awan. Ka'anna ajromas sahabi, seperti awan itu tatoribu, bergetar. Suara awan bergetar. Idza akhadat hurrih, ketika tertimpa oleh angin. Fatusawwatu, maka mengeluarkan bunyi. Inda dzalika, seketika itu juga. Minal irti'adi, sebab getaran itu. Ya. Minas sahab, ada beledekan. Wa barkun, dan juga kilat. Wa huwa, adapun utawi barkun, itu mayul ma'u minas sahab, yaitu sesuatu yulma'u, yang berkilatan, minas sahabi, di awan. Yaj'aluna, mereka menyumbat, asabi'ahum, dengan ini, asabi'ahum, menyumbat, asabi'ahum, dengan jari mereka, fi adhanihim, di dalam telinga mereka. Seharusnya adalah usbu'un wahid. Kalau orang menyumpai kan gini. Tapi kenapa asabi'? Saking mereka takutnya, itu sampai memasukkan, ini permisalan aja ya. Permisalan orang munafik yang takut kepada Al-Quran, takut kepada hidayah Al-Quran. Hidayah Quran itu diibaratkan sebagai ini, curahan hujan, disertai dengan kilat. Kilat itu ancaman, ya, dan juga bledek. Mereka orang-orang munafik takut itu semua, sampai mereka memasukkan seluruh tangan mereka ke telinga ini. Ini permisalan aja. Bukan makna sesungguhnya, tapi makna majazi.
Tahu majazi? Apa majazi? Majas, tidak sesungguhnya. Jadi nggak benar-benar sesungguhnya gini. Di dalam Al-Quran itu penuh dengan majas. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Yaj'aluna, mereka menyumbat. Siapa yang menyumbat? Ashabus saib, orang yang dicucuri hujan tadi. Asabi'ahum, dengan jari mereka, fi adhanihim, di dalam telinga mereka. Mereka itu menjadikan jari mereka di telinga mereka semuanya. Minas sawa'iqi, takut karena petir. Ai min ajli sayhah asyadidah, maksudnya mereka takut dari suara atau teriakan yang keras. Suara yang keras, sayhah. Min sautir ra'di, dari suara ra'd, dari suara guntur. Yakunu ma'aha, yang disertai qit'atu narin, yaitu kilatan api. Hadarul maut, takut apa? Hadarul maut, takut kematian. Takut mereka kalau petir itu menimpa mereka. Min sima'iha, dari mendengarkan petir itu, ra'd. Jadi orang munafik itu takut mereka. Di dalam surat At-Taubah, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Yahdharu waddi, takut al munafiquna, orang munafik, an tunazzala ayah, turun ayat yang menceritakan kebohongan mereka. Mereka itu takut kalau ada ayat Al-Quran menceritakan mereka. Mereka takut sebenarnya, ya kan? Seperti itu. Maka disebutkan ini, takut kalau dengan ayat Al-Quran itu turun untuk mereka. Mereka takut. Karena itu apa, Fit? Mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga. Supaya apa? Tidak dengar. Begini. Tidak dengar cahaya dari Al-Quran. Cahaya dari Al-Quran. Tidak dengar petunjuk daripada Al-Quran. Fakadzalika haula'il munafiqun, demikian juga orang-orang munafik. Idza nazalal Qur'anu, ketika Al-Qur'an itu turun, al-musyabbah, yang diserupakan bil matori, dengan hujan. Al-Qur'an itu disamakan dengan hujan. Fi anna kullan, yang mana kedua-duanya itu sababul hayati, sebab kehidupan. Air hujan sebab ada kehidupan. Turun hujan, ada Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman, pohon-pohon, ya, buah-buahan. Dengan Al-Qur'an menghidupkan hati yang mati. Wa fihi dzikrul kufr, di dalam ayat tersebut dzikrul kufr, ada disebutkan kekafiran, al-musyabbah bidzulumat. Jadi ayat dzulumat itu adalah au kasayyibin fihi dzulumatun, air hujan. Dzulumat di sini adalah kekafiran. Nah, ini namanya tasbih. Kalau kita belajar balaghah ada namanya tasbih. Dzulumat ini adalah al-kufur, kekufuran. Wa ra'dun, nah, guntur. Wa dzikrul wa'id 'alal kufri al-musyabbah bir-ra'd. Ini namanya al-wa'id. Apa al-wa'id? Ada al-wa'ad, ada al-wa'id. Al-wa'id itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-wa'ad janji, al-wa'id ancaman. Ada wa'ad, ada al-wa'id. Wa ra'dun, kekafiran, wa ra'dun, wa barqun. Wa barqun di sini apa? Wa barqun wa dzikru al-wa'id al-kufri al-musyabbah bi-ra'd fi iz'aji wa irhabihi. Wa dzikrul hujaj al-bayyinah al-musyabbah bil barqi. Ini namanya al-hujjah al-bayyinah. Al-hujjah al-bayyinah, yaitu bukti yang sudah jelas. Kalau Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, ini al-hujjah al-bayyinah. Namanya adalah tasbih. Kenapa kegelapan itu diserupakan, kekafiran itu diserupakan dengan kegelapan? Fi adamil ihtida. Ini namanya wajhu syabah. Adamul ihtida. Mereka tidak berpegang teguh kepada petunjuk.
Kemudian ini namanya wajhu syabah ya. Ini tasbih, ada wajhu syabah. Kemudian al-wa'id 'alal kufr al-musyabah bir-ra'd fi iz'ajihi wa irhabihi. Iz'aj mana iz'aj? Iz'ajihi wa irhabihi. Irhab itu ya, mereka itu iz'aj, terganggu. Ya, terganggu, irhab ketakutan. Ya. Wa dzikril hujjat ad-bayyinah, dan juga disebutkan di soal hujjat, bukti-bukti bukti-bukti al-bayyinati yang jelas, al-musyabbah yang diserupakan, bil barqi dengan barq, dengan guntur. Fi zuhurihi, di dalam nampaknya, ketika nampak sudah jelas kenampakan, bukti-bukti yang jelas, yang mana mereka itu yasudduna, menutupi adzanahum, telinga mereka, min sima'il qur'ani, dari mendengarkan Al-Qur'an, hadzarul maiti, takut mereka ini condong ilal imani, kepada iman. Jadi mereka orang-orang munafik, mereka sengaja menutup telinga mereka dari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Takut apa? Takut kalau mereka condong kepada keimanan. Alladzi huwa, yang mana Al-Quran itu, yang mana keimanan itu, bimangzilatil mauti indahum, diserupakan dengan kematian. Fa inna tarkad din mautun, karena sesungguhnya meninggalkan agama mautun, berarti kematian. Karena orang yang nggak beragama, orang yang nggak beriman, itu adalah mautun, diserupakan dengan orang-orang yang mati. Wallahu muhitun bil kafirin, wallahu, dan Allah itu muhitun, meliputi, bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Ai ilman, maksudnya ilmu Allah, dengan ilmu Allah, wa qudratan, dan kuasa Allah. Fala yafutunahu, maka mereka tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala.